require. Studio besar tidak pernah ragu untuk menggelontorkan budget raksasa demi menciptakan film action yang mampu menarik perhatian global. Namun tak semua proyek berhasil sesuai harapan. Seperti deretan film action dalam video ini yang meski dipersenjatai budget raksasa, namun justru berakhir dengan kegagalan besar. Film ini mencoba menghidupkan kembali waralaba populer G.I. Joe dalam bentuk live action dengan skala produksi besar dan deretan pemain terkenal. Channing Tatum berperan sebagai Duke, anggota tim elit rahasia G.I. Joe yang melawan organisasi jahat Cobra yang berusaha menguasai dunia dengan teknologi mutakhir. Penggemar disajikan rangkaian aksi berteknologi tinggi, senjata eksperimental, dan berbagai kendaraan tempur futuristik dalam sebuah narasi global. Paramount Pictures menggelontorkan anggaran sekitar $175 juta untuk memproduksi film ini. Setelah disesuaikan dengan inflasi saat ini, angka tersebut mendekati $240 juta. Dana ini mencakup pengembangan efek visual berskala tinggi, set mewah di berbagai lokasi internasional, serta pemasaran besar-besaran untuk menjangkau pasar global. Sayangnya, film ini lebih dikenal karena efek visual yang membanjiri layar tanpa arah cerita yang jelas. Plot yang dipenuhi teknologi canggih dan organisasi global tidak diimbangi dengan naskah kuat. Karakter-karakter seperti Duke, Snake Eyes, dan Baroness tampil tanpa pengembangan emosional yang cukup, membuat hubungan antar karakter terasa kaku. Meskipun adegan aksi berlangsung hampir tanpa henti, banyak yang terkesan dibuat hanya untuk memamerkan teknologi visual, bukan untuk mendukung jalannya cerita. The Rise of Cobra kerap dimasukkan dalam daftar film action terburuk karena tidak berhasil menyatukan unsur militer, teknologi, dan cerita personal menjadi satu kesatuan yang menarik. Meski secara produksi sangat besar dan ambisius, film ini gagal memberikan pengalaman sinematik yang menyatu secara utuh. Penggemar film yang berharap menonton film militer futuristik yang solid, mungkin justru akan merasa kewalahan dengan banjir efek digital tanpa inti naratif yang kuat. Film ini mencoba menampilkan dunia post-apokaliptik dengan konsep yang cukup unik, di mana kota-kota besar bergerak menggunakan roda raksasa dan saling memangsa satu sama lain demi sumber daya. Hera Hilmar berperan sebagai Hester Shaw, tokoh utama yang terlibat dalam misi balas dendam dan pemberontakan terhadap penguasa kota London yang haus kekuasaan. Premisnya terdengar ambisius dan berpotensi menghasilkan visual menakjubkan. Proyek ini memakan anggaran sekitar $100 juta, digunakan untuk menciptakan dunia fantasi steampunk secara total. Proses CGI dilakukan hampir di seluruh film, dari kota raksasa hingga teknologi masa depan yang mengisi setiap adegan. Lokasi syuting pun menggunakan set dalam skala besar untuk menampilkan pergerakan kota dan medan tempur yang masif. Namun, kekuatan visual ini tidak dibarengi oleh kualitas cerita yang mendalam. Karakter-karakter utama kurang berhasil menyampaikan emosi atau membangun keterikatan dengan penonton. Hubungan antar tokoh terasa dangkal dan perkembangan ceritanya tidak memiliki klimaks yang kuat. Arah narasi pun terlalu cepat memperkenalkan konsep baru tanpa memberi waktu cukup untuk membangun fondasi cerita. Hal ini membuat banyak bagian terasa membingungkan dan sulit diikuti oleh penggemar yang menginginkan kedalaman cerita. Meski berhasil menyuguhkan visual berkelas tinggi, Mortal Engines gagal menciptakan pengalaman sinematik yang utuh. Film ini tidak mampu membangkitkan antusiasme penonton, baik secara kritik maupun pendapatan. Akibatnya, rencana membangun waralaba dari film ini langsung dihentikan pasca kegagalan komersial besar di minggu-minggu awal penayangan. Sebagai penutup saga panjang X-Men di bawah 20th Century Fox, film ini menempatkan Jean Grey, diperankan oleh Sophie Turner, sebagai pusat konflik ketika kekuatannya berkembang menjadi kekuatan kosmis tak terkendali. Film ini diharapkan menjadi puncak emosional dan aksi yang kuat untuk menutup cerita para mutan yang telah berjalan selama 2 dekade,
Namun hasil akhirnya justru mengecewakan banyak penggemar. Film ini diproduksi dengan anggaran sekitar 200 juta dolar. Dana tersebut digunakan untuk efek visual saat Jin menunjukkan kekuatan Phoenix-nya, pertempuran antar mutan, serta latar tempat yang digambarkan dalam skala global. Proses produksi pun sempat mengalami pengambilan ulang adegan dan perubahan naskah, yang memperbesar anggaran dan memperpanjang waktu penyelesaian proyek. Cerita yang seharusnya menjadi tragedi personal Jean Grey tidak tergarap maksimal, dan para anggota X-Men lainnya tidak mendapat porsi naratif yang seimbang. Konflik internal kelompok yang bisa menjadi kekuatan cerita justru terpinggirkan oleh upaya membangun pertarungan besar yang terasa hambar. Penampilan para aktor ternama tidak cukup menyelamatkan skenario yang tidak matang. Kegagalan film ini secara kualitas dan pendapatan membuatnya tercatat sebagai penutup yang mengecewakan untuk waralaba X-Men. Dark Phoenix pun masuk dalam deretan film action terburuk yang menggunakan anggaran sangat besar, namun tidak memberikan dampak kuat baik secara artistik maupun komersial. Film yang sebenarnya sebuah proyek yang mencoba mengangkat kembali karakter klasik dari serial radio dan televisi ke layar lebar dengan skala produksi besar. Armie Hammer berperan sebagai John Reid alias The Lone Ranger, dengan Johnny Depp sebagai Tonto, sahabat sekaligus pendamping dalam misinya memberantas kejahatan. Film ini menggabungkan unsur barat klasik dengan aksi modern dan sentuhan komedi, namun campuran itu tak menghasilkan harmoni. Total budget yang dikeluarkan untuk produksi mencapai sekitar 225 juta dolar. Dana ini mencakup pembangunan set besar, penggunaan efek praktikal dalam adegan kereta api, hingga proses syuting di berbagai lokasi gurun Amerika. Produksi sempat tertunda beberapa kali karena masalah anggaran yang membengkak, namun tetap dilanjutkan dengan harapan menciptakan waralaba baru bagi Disney. Masalah utama film ini terletak pada durasi yang terlalu panjang, cerita yang bertele-tele, serta humor yang tidak cocok dengan tone cerita. Penampilan Johnny Depp sebagai karakter suku asli juga memicu kontroversi dari berbagai pihak, yang ikut memperkeruh penerimaan film ini. Alur cerita sulit membangun keterlibatan emosional, meskipun banyak momen aksi yang megah. Setelah dirilis, film ini gagal meraih target pendapatan dan justru mencatatkan kerugian besar. Rencana untuk membuat sequel pun dihentikan. The Lone Ranger akhirnya tercatat sebagai salah satu film action terburuk dengan budget besar yang tidak memberikan hasil sebanding dengan investasi produksinya. Film ini menampilkan Taylor Kitsch sebagai John Carter, seorang veteran perang saudara Amerika yang secara misterius berpindah ke planet Mars dan terlibat dalam konflik antar suku alien. Cerita diadaptasi dari novel klasik karya Edgar Rice Burroughs, dan sejak awal proyek ini dirancang sebagai awal dari franchise baru Disney di genre fiksi ilmiah. Visualnya penuh warna dan makhluk asing, dengan latar dunia Barsoom yang dirancang melalui teknologi CGI. Proses produksinya menelan biaya sekitar 263 juta dolar, menjadikannya salah satu film dengan anggaran terbesar yang pernah dibuat pada masanya. Dana tersebut digunakan untuk membangun dunia Mars yang kompleks, memperkaya adegan tempur, serta menciptakan makhluk-makhluk digital yang memenuhi berbagai sudut cerita. Namun, semua elemen teknis ini tidak mampu mengangkat kualitas narasi secara keseluruhan. Film ini dinilai terlalu rumit untuk penonton umum, dengan struktur cerita yang padat istilah dan kurang pengenalan yang efektif. Karakter John Carter sendiri tidak cukup kuat untuk menjadi pusat dari narasi berskala epik, dan interaksi dengan karakter pendukung pun terasa kurang membekas. Meskipun sutradaranya, Andrew Stanton, dikenal lewat film animasi sukses, peralihannya ke film aksi live action justru kurang berhasil. Hasil akhirnya tidak hanya gagal secara kualitas, tetapi juga secara finansial. Film ini mencatatkan kerugian besar dan membuat rencana pengembangan sequel langsung dibatalkan. John Carter kini menjadi contoh nyata film action terburuk dengan budget tinggi yang tidak berhasil memenuhi harapan industri maupun penonton.